Industri penerbangan sebagai salah satu moda transportasi yang paling kompleks dan vital di era modern ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai tantangan terkait khususnya keselamatan. Nah, sejumlah kecelakaan pesawat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi pengingat akan pentingnya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan standar keselamatan penerbangan. Berbagai faktor seperti kesalahan manusia, misalnya masalah teknis, cuaca buruk, hingga potensi ancaman eksternal ini bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan pesawat. Oleh sebab itu, bagaimana analisis terhadap kecelakaan penerbangan serta evaluasinya terhadap prosedur keselamatan yang ada, ya baik di dalam negeri maupun internasional, ini sangat penting untuk mencari solusi yang efektif. Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Helikopter Angkatan Darat Amerika Serikat bertabrakan dengan pesawat American Airlines yang hendak mendarat di Bandara Ronald Reagan, Washington DC pada 29 Januari malam. Pesawat komersial itu tengah mengangkut 64 orang, sedangkan helikopter Black Hawk yang terlibat kecelakaan mengangkut 3 orang awak. Tidak ada yang selamat akibat tabrakan. Selain insiden ini, sejumlah kecelakaan pesawat yang sampai menewaskan ratusan orang terjadi dalam rentang 2 bulan terakhir. Masih di Amerika Serikat, pesawat jet medis jatuh di sebuah kawasan di timur laut Philadelphia pada 31 Januari. Sedikitnya 7 orang tewas yang terdiri dari 6 warga Meksiko yang berada di dalam pesawat dan 1 orang yang berada di darat. Pada 29 Januari, di negara bagian United Sudan Selatan, sebuah pesawat charter yang membawa pekerja minyak jatuh saat lepas landas dari ibu kota Juba. Sebanyak 20 orang tewas akibat kecelakaan ini dan 1 orang selamat. Sehari sebelum tabrakan American Airlines dengan Black Hawk, jet tempur siluman tercanggih milik Amerika Serikat F-35 jatuh dan meledak saat melakukan latihan. Pilot jet tempur F-35 selamat usai keluar menggunakan kursi pelontar. Di hari yang sama, yakni 28 Januari, pesawat Air Busan terbakar di Bandara Gimhae, Busan, Korea Selatan. Menurut media lokal, pesawat terbakar akibat baterai portable yang disimpan di bagasi kabin pesawat. Nyaris separuh badan pesawat terbakar dalam insiden ini. 7 orang mengalami luka-luka. Yang paling menyita perhatian, kecelakaan pesawat maskapai Jeju Air dengan nomor penerbangan 2216 saat mendarat darurat di Bandara Muan, Korea Selatan. Insiden yang terjadi pada 29 Desember 2024 ini disebut terkena serangan burung atau bird strike sebelum kecelakaan terjadi. Pesawat sejatinya sudah sempat menyentuh landasan pacu tapi berakhir menabrak beton di sekitar bandara karena roda pendaratan tidak berfungsi. 179 orang tewas dan 2 orang selamat dalam tragedi ini. Dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan, berbagai upaya terus dilakukan mulai dari peningkatan kualitas pelatihan pilot, pembaruan teknologi pesawat hingga pengawasan yang ketat terhadap standar operasional. Nah, selain itu penting juga untuk melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk misalnya awak kabin, teknisi, pengatur lalu lintas udara, serta regulator penerbangan dalam upaya menciptakan ekosistem penerbangan yang aman dan andal. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai tantangan dan solusi keselamatan penerbangan terkait dengan sejumlah kecelakaan pesawat yang terjadi, telah bersama saya seorang pilot berpengalaman, Kapten Aziz Hamid, dan juga pengamat penerbangan Alvin Lee. Pilot Aziz, apa kabar? Alhamdulillah, selamat. Dan juga Alvin. Ya. Sehat selalu? Sehat, Mbak. Iya, dan kita bicara mengenai keselamatan penerbangan ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari semua moda transportasi, ya naik pesawat itu secara statistik itu bisa dihitung dengan jari lah. Jadi ketimbang misalnya dibandingkan dengan kecelakaan lalu lintas lainnya ya. Nah, tapi akhir-akhir ini memang banyak sekali, bukan saja di rute domestik tapi di rute internasional juga. Ini hampir tiap bulan sepanjang tahun 2024
hingga terakhir ini yang terjadi di Amerika Serikat, persisnya di Ronald Reagan, Bandara Ronald Reagan di Amerika Serikat, Washington DC. ada pesawat helikopter Black Hawk yang menabrak American Airlines jetliner. Nah, mungkin sebelum kita lihat ya tren dari kecelakaan, penyebabnya dan lain sebagainya, saya mulai dari Captain Aziz ya, sebagai seorang pilot senior, 33.000 jam Insya Allah. terbang, telah membawa pesawat di bawah 3 Presiden RI. Bagaimana melihat kecelakaan yang baru-baru ini terjadi, yang tidak seperti biasanya, yaitu tabrakan di udara? Itu Mbak Desi, jadi kami sebagai pilot, ya pengalaman kami kalau terbang, walaupun sudah instrumen atau lagi instrumen mau landing, kita juga harus lihat mata kita, istilahnya kayak mata elang gitu. Nah cuma ini kan kejadiannya kan komunikasinya yang menurut saya lihat ya dari berita di CNN juga atau di berita-berita lain di YouTube, yang satu tuh konsentrasi mau landing, yang satu ini dia terbang rendah, US Army National Guard. Helikopternya Pesawat militer kan itu? Pesawat militer. Ya, dan helikopter. Helikopter. Itu bukan pesawat. Nah, dia juga kontak dengan tower, instruksinya ada untuk mau ada pesawat. Nah, dia bilang inside. Nah, yang dia lihat tuh ada pesawat take off. Nggak sadar bahwa ada pesawat yang mau landing. Menurut yang saya dengar kayak gitu. Nah, jadi yang si pilot ini juga ada helikopter. Mungkin dia karena konsentrasi, karena ketika mau landing kan cuma mau lihat landasan. Ya, konsentrasi udah clear to land gitu, udah tinggal mikir buat landing aja. Nah, nggak tahu-tahu ini juga nggak kelihatan karena ini sambil turun, ini maintain rendah. Nah, ini juga nggak tahu komunikasinya gimana, atau ini helikopter yang nabrak dia. Seperti itu katanya. Tapi kalau dilihat ini kan istilahnya kan ramai ya biasanya kalau di dekat bandara. Iya. Lalu lintasnya kan cukup Lalu lintas cukup ini ramai, malam lagi. Iya, malam hari dan tentu saja ini kota banyak lampu-lampunya dan lainnya. Coba kalau kita lihat ya, banyak pesawat yang take off, banyak pesawat yang landing, tapi ini ada pesawat yang istilahnya itu komersil ya dengan penumpang yang cukup banyak. Ini ada pesawat militer dan ada tugas control tower. Menurut Captain Aziz, apa yang nggak beres di sini? Kenapa kok bisa terjadi? Kalau selama ini kan kita kerjasama sama rekan-rekan air traffic controller, biasanya well informed, ya. Mungkin informasinya tuh misunderstanding. Jadi ada pesawat, jadi mungkin salah dengar, ada pesawat take off, dia lihat, dia bilang trafficnya CRJ. Oke, inside, kata pilot helikopter. Ada PAT 25 kalau nggak salah call sign-nya. Black Hawk, jadi pilot 2 di depan, ada 1 kru di belakang, 3 orang. Katanya tahu. Nah, cuma dia nggak ngeh bahwa yang take off itu ada pesawat yang mau landing di sini. Nah, itu udah mau landing kan sebenarnya ada TCAS, tapi kalau TCAS itu Traffic Collision Alert Avoiding System. Nah, kan bisa ketahuan ada pesawat. Kalau sudah dekat itu dia cuma ngasih tahu doang. Mestinya ketahuan ada traffic gitu. Kalau kita, tapi kok bisa mau landing ada traffic. Kadang-kadang transponder itu juga ngasih tahu tingginya berapa. Nah, ini sudah terlalu dekat kayaknya. Jadi ini murni kecelakaan. Murni kecelakaan, karena mungkin bisa dikatakan human error. Human error. Karena miscommunication. Tapi di pihak siapa? Di pihak helikopternya yang salah atau di pihak jetlinernya? Nah, kalau jetliner, setahu kami ya, Mas Alvin, dia sudah dapat clearance buat landing, udah clear to land. Dan kalau ini dalam posisi itu tidak kelihatan ya, misalnya dari jetlinernya itu Iya, sendiri. mungkin karena malam kan, banyak lampu. Sama di situ juga, dia kan mau landing runway sini nih. Tapi dia mau circling runway yang satunya, 33. Dia ke situ, udah dia sudah stabilize, tinggal landing. Ada helikopter muncul dari sini, nah helikopter juga dikasih tahu bahwa ada pesawat. Nah mungkin yang dia lihat tuh pesawat yang satunya, bukan yang mau landing ini. Jadi miskomunikasi di situ. Sudah deket banget. Sebenarnya kalau kayak gitu helikopter bisalah dia lihat misalkan lihat. Nah helikopter ini kan ada pilotnya dan co-pilot kan? Ada pilot co-pilot dan juga ada alat juga. Secara kasat mata kelihatan nggak? Misalnya kalau ada pesawat, dia lihat. Biasanya kalau harusnya landing dia ada lihat. landing lights, ada. Harusnya dia lihat. Tapi yang dia lihat pesawat yang take off di situ bukan yang mau landing di sini. Oke, kalau evaluasi menurut seorang pilot ini apa yang kenapa miskomunikasi bisa terjadi? sama si pilot helikopternya juga nggak ngeh bahwa yang dikasih tahu tower tuh traffic CRJ karena jenisnya sama, satu yang take off,
satu lagi di final. Jadi control towernya juga bisa ada Ya, control tower mestinya well informed, mestinya lebih well informed. But the traffic is on final kah, bla bla bla, on your left side apa. Jadi lebih inform. Yang kalau selama saya terbang biasanya teman-teman air traffic controller kasih tahu traffic. Sama kan kita di pesawat juga ada alat monitor kalau ada traffic. Nah, kalau sudah mau landing itu dia cuma traffic ini aja dikasih tahu traffic advisory, kan ada TARA, ada revolution advisory. Kalau lagi terbang itu suruh climb, naik gitu atau turun. Jadi biar terhindar. Nah ini sudah mau landing, tahu-tahu ada helikopter gitu. Mungkin si pilot ini juga nggak terlalu monitor. Nah yang si helikopter ini kan sudah dikasih tahu bahwa ada traffic. Dia pikir inside itu yang satunya, bukan yang satu ini. Jadi di dalam gitu. Jadi miskomunikasi. Tapi makanya, kalau kita kan sudah lihat videonya, mungkin Mas Alvin ya, kita sudah lihat videonya ini kok. Iya dekat sekali itu loh. Betul-betul tabrakan dan ini di udara. Maksudnya kan kalau di lalu lintas ada jalan kita. Istilahnya kan sempit dan lain sebagainya, tapi ini kan di udara. Itulah gitu, pentingnya harusnya komunikasi dalam kehidupan. Ini apa gitu analisanya? Karena di udara kan masing-masing bergerak, kecepatan vertikal dan kecepatan horizontal. Itu untuk ngepas itu sulit, lebih mudah meleset daripada kena kan. Karena benda bergerak. Nah, saya mengikuti penjelasan dari NTSB bahwa ketika impact itu ketinggian CRJ itu 325 feet plus or minus 25. Sedangkan di helikopter ini belum diketahui persisnya berapa, tapi ada ceiling bahwa dia hanya boleh terbang maksimum 200 feet. Karena dia helikopter militer gitu, memang ada maksimum ketinggian. Maksimum 200 feet above ground. Ini kalau sama-sama saja ini nggak kena, tapi kalaupun nggak kena, saya juga khawatir ketika melintas ini juga turun, ini kena jet blast-nya juga, ini akan kena. Jadi itu ada masalah di sana, apakah kalibrasi ketinggian ini sudah benar yang ada di helikopter, kemudian radar di ATC, kalibrasinya sudah benar atau tidak. Karena apa yang terbaca di radar ATC, kalau itu meleset berarti ini ketinggian meleset semua, maka itu bisa terjadi collision. Yang kedua adalah yang ini menjadi patut diperhatikan adalah frekuensi komunikasinya. Pesawat sipil menggunakan very high frequency VHF. Pesawat militer menggunakan ultra high frequency UHF. Jadi beda ya, beda frekuensi. Kedua-duanya bisa berkomunikasi dengan air traffic controller, tapi tidak bisa saling berkomunikasi. Jadi pilot yang di pesawat sipil tidak tahu bisa, apa yang diucapkan. Saya berada di atas Anda. Yang di militer juga tidak tahu apa yang diucapkan. Yang tahu semuanya adalah di ATC. Nah, ini memang dalam hal ini menurut Mas Alvin di air traffic controllernya itu apakah kurang memberikan informasi atau tidak cepat dengan informasi yang diberikan? Nah, ini juga kembali lagi ya, penyelidikan kan tidak mencari siapa yang salah ya, tapi what went wrong. Ini sedang diselidiki dan rekaman juga sedang dibaca berulang-ulang. Dan karena black box-nya juga sedang dicari dan kalau tidak black salah box sudah terbaca. Sudah terbaca ya. Sudah terbaca, maka dari itu kan ketahuan ketinggiannya berapa, speednya berapa. Memang ini menjadi misteri. Yang saya perhatikan adalah memang di sana ada lintasan untuk latihan helikopter. Dan di sana juga ada Ronald Reagan Airport. Yang ingin saya ketahui adalah koridor helikopter ini sudah berapa lama tidak direvisi. Karena traffic ini kan terus bertambah. Apakah tidak mempertimbangkan untuk revise ketika helikopter melintas ini harus lebih jauh dan sebagainya. Jadi mungkin ini pertanyaan-pertanyaan ini memang harus dijawab dan dicari biasanya kalau investigasi yang berlangsung itu akan membutuhkan berapa lama ya untuk kasus yang ini kelihatannya cepat karena baru dalam beberapa hari black box-nya flight data recorder maupun cockpit voice recorder sudah kebaca semua. Ini akan bisa cepat
mungkin juga Baik. dalam beberapa bulan sudah Sudah ketahuan ya Sudah bisa kira-kira. tahu Tapi sebabnya. ini pasti banyak sekali faktor. Tidak bisa karena hanya satu penyebabnya, tapi karena akumulasi dari berbagai faktor yang mungkin ya mau tidak mau harus dilihat kembali ya. Ya. Tadi misalnya kenapa kok ada helikopter yang merupakan helikopter militer ya di jalur yang komersil dengan ketinggian yang tidak seharusnya. Kita break sebentar ya. Yes. Kapten dan juga Mas Alvin tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani pilot senior yang memiliki lebih dari 33.000 jam terbang, Kapten Aziz Hamid, dan juga pengamat penerbangan dan Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia, APJAPI, Alvin Lee. Kita membahas mengenai insiden yang akhir-akhir ini sering ya ini, dan kalau biasanya ada kecelakaan yang sifatnya itu ya pesawat, ini kita deg-degan karena biasanya jumlah korbannya itu juga besar ya, seperti yang terakhir ini yang Black Hawk ya yang menabrak jet American Airlines, itu ada 64 orang penumpang dan kru yang meninggal, dan Black Hawk itu sendiri ada 3 orang kru. Jadi kalau kita lihat ya tren kecelakaan atau insiden ini, mid-air collision atau tabrakan di tengah penerbangan ini sangat coba kecil. Sangat kecil ya. Coba ini kan ada misalnya karena cuaca atau karena pilot error atau karena engine failure atau mungkin katanya ada burung atau faktor eksternal lagi yang lain atau mungkin dari miskomunikasi tergelincir dan lain sebagainya. Paling sering mungkin dan paling jarang itu kenapa? Kita mulai dari saya, Mbak. ya, pengamatan. Dari statistik yang ada, memang faktor terbesar adalah human error. Human error. Human contributing factor. Itu berapa persen kalau dari segi statistik? Antara paling sering sama? Itu lebih dari 2/3 itu human. Dari 2/3? Ya, faktor human. Faktor human. Human itu bukan hanya yang ada di dalam pesawat ya, yang di luar pesawat seperti juga. di Ya. traffic Sedangkan control. untuk faktor cuaca itu sebenarnya rendah karena cuaca itu sekarang sudah bisa diprediksi dan diinformasikan. Bahkan di kokpit juga ada radar cuaca sehingga pilot itu bisa menghindari cuaca-cuaca buruk. Kalaupun kena turbulence yang ekstrim pun pesawat itu masih selamat. Masih selamat? Enggak masalah. Asalkan penumpangnya duduk dan pakai seat belt. Saya ingat yang waktu itu yang ada yang meninggal karena dia tidak menggunakan seat belt, terguncang-guncang dan akhirnya patah-patah. Selama penumpang itu menggunakan seat belt, pesawat itu terhempas-hempas masih aman. Ya, ini mungkin juga kita ingatkan ya kepada pemirsa ya, selalu diingatkan juga oleh pramugari biasanya. Kalau even duduk, seat belt off, duduk. ya, dan kalau tidur harus dipasang. Oke, jadi cuaca. Tapi kan sekarang dengan adanya pemanasan global ekstrim, cuaca ekstrim itu semakin meningkat. Mas Alvin melihat ini menjadi salah satu penyebab yang akan semakin meningkat di turbulence yes, tapi kembali lagi turbulence itu tidak nyaman, tapi tidak mematikan. Yang berbahaya itu kan yang kita sebut sebagai wind shear atau juga microburst, dan itu terjadi pada ketinggian rendah ketika kita baru take off atau landing. Ketinggian belum cukup, kemudian ada tekanan udara dari atas sehingga pesawat itu turun. Baik, jadi 2/3 karena kesalahan manusia, ya manusia bisa di pesawatnya, pilotnya, tapi bisa juga di air traffic controller atau mungkin Bisa juga yang technical problem yang disebabkan oleh ya, manusia. karena tidak hati-hati. Ya. Cuaca berapa sering? Cuaca itu sangat sedikit. Cuaca itu berbahaya hanya ketika kita take off landing terjadi microburst atau wind shear. Oke, tapi kalau misalnya pas tergelincir dan lain sebagainya itu, nah itu kembali lagi itu juga human error. Balik lebih lagi. ke manusia. Setelah itu apa? Kalau engine failure atau sistem navigasinya yang tidak jalan, atau saya ingat
waktu itu yang Lion Air dan juga yang karena ini pesawat baru, Oh, ingat yang Max. Iya. Ya. Kalau Max itu memang ada ini apa Ada faktor kesalahan ini. dari pabrikannya. Dan Max itu ceritanya panjang tapi menaruh sebuah teknologi yang disebut sebagai MCAS tanpa memberitahukan pilot. Jadi pilot tidak tahu ada teknologi itu. Tapi itu juga jadi sebenarnya ujung-ujungnya human error juga ya, Iya, karena itu kurang tidak memberikan. diberitahu. Well informed. Oke, apalagi yang biasanya menjadi penyebab yang paling jarang itu ya Iya, kembali lagi dan jangan lupa human itu bukan hanya pilot, flight attendants, teknisi atau ATC, penumpang juga. Jangan lupa yang kemarin pesawat terbakar di Busan kalau ya tidak di Busan, salah, betul. Airbus 321 itu karena penumpangnya membawa power bank. Power Oh, bank. dan itu padahal Terbakar. sudah diingatkan bahwa power bank itu tidak boleh dimasukkan ke dalam Jadi koper. semua stakeholders itu bertanggung jawab terhadap keselamatan, termasuk penumpangnya sendiri. Jadi human error itu paling tinggi. Ini Kapten Aziz, dari kacamata Anda, ini kan apa yang harus menjadi concern kalau setiap masuk naik pesawat yang merupakan Ya, kita kan checklist, ngikutin- karena keselamatan kan ya. nomor satu. Keselamatan nomor satu. Jadi kita follow prosedur. Jadi istilahnya siap fisik mental dari rumah, udah persiapan untuk rute ini sampai flight operation kita cek pesawat kondisinya gimana atau ada sesuatu yang belum dikerjakan tapi masih boleh bisa terbang. Cek lagi bahan bakar bisa berapa. Kalau nanti cuacanya jelek kita alternate bandara untuk alternatifnya kemana. Kita cek kalau ini juga jelek, kalau ke sini jadi tambahan fuel kita perhitungkan di flight plan. Kasih tahu cuaca nanti begini, nanti penumpang segini, beratnya segini, kita sesuaikan. Jadi jangan sampai ngisi bahan bakar banyak sampai nurunin penumpang, nurunin kargo. Jadi dari safety kemudian sama kru juga briefing, sama misalkan selamat pagi, atau kalau misalkan co-pilotnya orang asing kita bahasa Inggris. Kenalkan dulu bahwa hari ini kita terbang, saya sebagai pilot in command, ini co-pilotnya, pramugari 1, 2, 3, 4, hari ini rute ini. Jadi persiapan kita juga cek kesehatan, Mbak. Walaupun tiap 6 bulan kita cek kesehatan, sebelum terbang itu ada tensi, cek saturasi, sudah itu cek alkohol, kalau ada unsur alkohol. Udah siap semua, nah itu clear, ada tambahan, nggak ada, kita jangan lupa doa. Karena doa kunci dari segala-galanya kan, mohon kepada Yang Maha Pencipta untuk keselamatan penerbangan. Baru kita menuju pesawat. Tugas masing-masing. Misalkan teknisi udah bilang pesawat bagus, kita cek lagi, external check. Bagaimana ceknya? Iya, kita cek Cara fisik. visual, iya keliling. Jadi cek roda, ujung sayap, sampai ada prosedurnya. Oh, jadi kapten sendiri cek Iya, rodanya. iya bisa captain, bisa co-pilot, kita delegasikan. Kalau hujan misalkan tekniknya udah benar, tapi kita ngecek itu eksternal, udah selesai baru internal check. Makanya pilot itu 1 hour before schedule kita udah di pesawat, baru cek instrumen satu-satu, sistemnya ini, itu briefing sama co-pilot nanti rute ini. Jadi semua sudah terlaksana dengan baik selama ini. Dalam 33.000 jam pengalaman terbang, Kapten Aziz. Ya so far alhamdulillah. Insiden. Tapi pernah ada insiden bukan, tapi yang Ya kayak menurut insiden Kapten tuh wah mungkin ini- lagi terbang, waktu zaman pesawat kecil dulu mesinnya mati satu. Kalau baling-baling penumpang lihat karena berhenti. Nah kalau jet kan nggak ketahuan. Jadi kita everything under control, tapi kasih tahu juga penumpang bahwa nggak apa-apa, walaupun dalam hati kita deg-degan juga. Cuma kan ada prosedur. Dan itu kenapa waktu itu baling-baling? Apakah karena Ya tua mungkin atau lagi tidak ada, di- nggak bukan, kalau masalah tua nggak. Jadi gini, spare part itu ada yang rusak sekian lama harus ganti. Ada yang ganti saat rusaknya. Jadi mungkin ini pas lagi atau kenapa, nah rusak mendarat dengan satu mesin safe, masih abnormalities. Atau sistem hidrolik jebol, ya masih ada sisa alternatif buat nurunin roda dengan alternatif. Semuanya terbatas. Kalau dalam hal itu apa tidak boleh panik ya atau Nah gimana? itu nomor satu, jangan panik. Jadi assess situation, tenang. Kita tadi udah doa, kita juga usaha. Kita ingat bahwa nyawa orang banyak, apalagi kalau lagi terbang VVIP kan. Wah itu tambah lagi Mbak.
isinya orang-orang gede, presiden, pemimpin-pemimpin. Dan kami juga dapat tugas bahwa pemimpin negara asing yang datang ke sini jaga nama baik bangsa. Jadi kalau landing misalkan take off, misalkan kalau yang normal kan orang kan ini kita yang sehalus mungkin, belok juga jangan begini, ngerem juga jangan gini, jangan. Jadi bikinlah senyaman, jadi aman, nyaman, nyampe tujuannya. Jadi gitu. selama ini tidak Ya so far, tidak so pernah far alhamdulillah sampai nggak ada. pensiun gitu. Sampai pensiun 3 bulan yang Wow, lalu. luar biasa Ya ini. bersyukur. Ya, kita istirahat sebentar ya, Mas Alvin dan juga Captain, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani pilot senior Kapten Aziz Hamid yang sudah ini sekarang masuk masa pensiun, tapi setelah memiliki jam terbang yang jumlahnya 33.000, alhamdulillah tidak ada insiden Maupun aksiden yang serius. Saya juga ditemani oleh pengamat penerbangan Alvin Lee. Kita membahas mungkin penyebab dari kecelakaan pesawat yang mungkin akhir-akhir ini cukup mendominasi berita kita. Nah, human error ternyata kesalahan manusia, dan manusia ini banyak sekali ya unsurnya ya. Mungkin kita bahas evaluasi, bagian yang mananya yang paling sering, kenapa, dan bisa mempengaruhi keselamatan dari perjalanan itu sendiri. Karena human error tadi Mas Alvin sebut 2/3 itu dari kesalahan manusia. Karena human ini yang paling sulit diprediksi. Cuaca itu bisa diprediksi. Technical bisa dianalisis, bisa diprediksi. Human behavior ini yang paling sulit. Hari ini saya bisa baik-baik dengan Kapten Aziz. Nanti ketika mood saya kurang baik, bisa berbeda. Ya. Kemudian kedisiplinan, kejujuran pada diri saya sendiri. Apakah am I fit to fly? Secara hari ini saya sehat atau tidak, itu yang bisa menjawab diri saya sendiri. Kemudian juga ada rasa overconfidence, udah biasa, diabaikan nggak apa-apa. Yang bahaya di situ. Diabaikan nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Ya, complacency. Ngerasa kita hebat. Sombong. Makanya saya punya prinsip every flight is my first flight. Jadi prepare kayak kita baru jadi pilot. Siap terbang Itu seperti yang pertama. Kayak kita baru pertama kan prepare-nya bagus tuh. Nah itu saya kalau terbang gitu. Jadi walaupun sudah lama jadi pilot, gampang enggak. Semua kita prepare. Tapi ketika kecelakaan itu terjadi, bentuk dari human error-nya itu apa? Apakah karena pilot error, atau technician error, atau air control error, atau mungkin karena begitu sibuk ya bandaranya, begitu banyak melayani penumpang sehingga waktu untuk melakukan pengecekan keamanan, dan ini mana yang paling? Setiap kasus berbeda-beda, Mbak. Tidak ada statistik yang menunjukkan. Bisa. Jadi kita tidak bisa pinpoint ini salah siapa, ini salah apa. Kita lihat saja Boeing 777 Asiana yang crash landed di San Francisco. Itu antara captain dan co-pilot. Itu sulit berkomunikasi karena co-pilotnya tahu ini overspeed. Tapi dia tidak berani mengingatkan kaptennya karena budaya dari Korea itu sebagai yang lebih muda, yang lebih junior, dia tidak berani menanyakan, power distance-nya jauh. Ya. Ataupun mungkin mengkritik atau mengkoreksi atasannya. Ya. Maka itu budaya itu harus dinetralisir, bahwa ketika di dalam kokpit itu egaliter. Bahwa siapapun yang menilai ini there's something wrong, itu wajib untuk memberitahukan. Dan yang diberitahukan, yang ditegur juga nggak boleh baper. Bahwa ini adalah untuk... Bukannya dengan menggunakan, sekarang kan menggunakan bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris kan jauh lebih egaliter. Ini tidak membantu dalam berkomunikasi. Sudah diajarin sebenarnya. Ada CRM ya Mas Alvin ya, Crew Resource Management. Jadi diajarin udah tiap 6 bulan kita renewal lagi, refreshing lagi. Cuma pada kenyataannya menurut Mas Alvin benar. Jadi tergantung pribadi masing-masing. Kalau saya misalkan terbang, salah, co-pilot misalkan approach agak tinggi nih. Co-pilot bilang, Cap kita nggak bisa nih. Kalau paksain landing mungkin bablas.
Saya kira, kan ada kan, udah diem loh. Gue kan lebih senior. Pernah? Ada seperti yang, itu? saya never. Alhamdulillah. Atau misalnya Nggak pernah. co-pilotnya orang asing begitu? Nah, kalau orang asing dia ngasih tahu, misalkan ya kita kan apapun yang terbaik menurut kita benar, udah go round. Kedua lagi landing normal. Coba kalau mungkin saya nggak ngikutin ke ego saya, diem loh, gua captain. Nggak pernah saya nggak pernah. Apapun masukan yang baik. Tapi Kita terjadi dalam ini pernah terjadi, dunia ya perfilman 1-2 ini bahwa kali. loh, saya kan kamu jam terbangnya masih 10.000. Disitulah yang bahaya, overconfident. Di Indonesia Di juga Indonesia. sudah pernah Sudah ada pernah. kecelakaan karena antara captain dengan co-pilot bertengkar sendiri. Nah itu Oke. saya Nah, nggak usah selain sebut Ya, yang kita mana. nggak sebut yang Iya. mana. Komunikasi tadi penting. Ya ini dengan bukan saja dengan masing-masing Ya. antara pilot kopilot, tapi dengan air traffic controller, Ya. seperti apa idealnya sehingga tidak ada miskom dan seberapa sering terjadi miskomunikasi karena setiap pesawat mendarat itu kan di kota lain, Ya. misalnya dengan budaya lain, bahasa lain, dan mungkin juga regulasi lain. Ada prosedur bakunya, Mbak. Jadi terminologi yang digunakan apa, Standar. kemudian bicara juga nggak panjang-panjang, dan ada keharusan read back. Apa yang disampaikan harus kita read back. To make Contohnya, sure, ya, Ya, read back misalnya, is correct. misalnya CRJ turn right heading 070. Itu Harus pilotnya diulangi. juga turn right heading 070 maintain altitude misalnya gitu. Pastikan bahwa ini benar. Kalau itu salah akan dikoreksi. Nah, hal-hal seperti ini selalu sudah prosedur baku, termasuk juga ketika di kokpit antara kapten dan co-pilot. Siapa yang kan ada pembagian tugas, satu menerbangkan, Satu satu monitor. communicate. Ya. Ada suatu saat misalnya yang menerbangkan kapten, kaptennya bilang, sekarang gantian you yang nerbangin. Saya ketika melepaskan harus menyampaikan, you have control, dan yang menerima, I have control. Itu dan ini harus diinformasikan Harus ke informasi. air traffic controller bahwa sekarang yang memiliki Oh, tidak. Oh, enggak, Harus. jadi antara kokpit aja. Nah, dengan komunikasi dengan air traffic control atau misalnya penerbangan taruhlah dari Jakarta ke mana gitu, ada 2 jam atau 3 jam, seberapa sering komunikasi dengan air traffic Yang control sibuk itu Mbak, kita pas take off, lagi ada traffic, tapi udah cruising itu, sekarang report position aja dia udah monitor di radar. Jadi dia bilang position point ini, kontak ujung control. Kita bilang kontak ujung control frekuensinya berapa, thank you, atau good night. Kontak ujung control you identified. Selesai. Misalkan follow rutenya, STAR, follow standard terminal arrival route. Jadi kita harus ngikutin. Tapi kalau misalkan nggak ada traffic lain, direct point ini, report descent. Begitu turun kita minta turun ke sekian. Kalau misalkan nggak ada traffic, langsung turun ke 4.000 misalkan kalau ke Makassar, bikin ILS. Itu jadi nggak terlalu, dan kita sama ATC itu kerjasama yang baik lah. Jadi mereka juga sadar bahwa mengontrol kita dengan sebaik mungkin, memberikan servis yang baik, kayak di negara-negara lain juga servis. Jadi istilahnya kita sebagai pilot tuh benar-benar follow, tapi jangan jadi robot. Misalkan ke arah gunung nih, suruh turun rendah. Kita dalam keadaan instrumen, lihat kokpit tuh nggak bisa lihat luar. Ya jangan mau. Nggak, kami request maintain sekian. Boleh. itu bisa ya. Bisa. Baik, mungkin singkatnya dengan human error ini, Mas Alvin, apa yang paling penting supaya bisa menghindari ini semua? Iya, untuk human error yang pertama tadi ya training and training. Kedua juga training ini kan harus dibekali materi-materi. Ini juga harus update karena setiap bandara itu punya karakter sendiri-sendiri dan bandara ini adalah selalu dynamic. Ada perubahan ini, perubahan itu. Ketiga adalah kedisiplinan. Rasanya 3 itu yang paling penting. Jadi training, update, disiplin. Kalau terjadi kecelakaan ini karena salah satu dari faktor-faktor yang penting ini yang tidak dilaksanakan Iya. biasanya. Iya. Baik, mungkin kita perlu lihat ya sejauh mana para pilot ini ya diberikan training dan juga memahami, apalagi
pesawat kan juga selalu ada upgrading Ya, ya, betul. ada teknologi baru yang Ya. perlu diketahui dan lain sebagainya. Kita istirahat sebentar, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali di Insight with Desi Anwar, saya ditemani pilot senior Kapten Aziz Hamid dan juga pengamat penerbangan Alvin Lee. Kita berbicara mengenai keselamatan di udara. Kapten ini dalam cukup lama sebagai pilot ini, sudah berapa jenis aircraft atau pesawat yang dikuasai dan bagaimana prosedur ataupun proses untuk mempelajari Nah itulah Mbak. karakter pesawat. Jadi pesawat itu kan kayak kami dari pesawat latih, yang single engine, yang satu mesin, kemudian yang dua mesin. Masuk airline dapat pesawat yang kecil dulu, 20 penumpang. Itu harus type rating. Even pilot dari pesawat besar ke pesawat kecil, dia harus pelajari karakteristik apa pesawat itu. Itu ada latihan yang tersendiri. Iya, Biasanya jadi pertama ground school, ya ground school sekitar 2 mingguan, kemudian simulator 2 mingguan. Nggak langsung jadi captain, line training dulu. Line training kemudian cek, misalkan untuk co-pilot cek standar co-pilot. Nah saya selama ini so far terbang kira-kira ya yang rated, yang tertulis di license itu sekitar 8 sampai 9 jenis pesawat. 8 sampai 9 dan ini Ya. cukup berbeda kan antara. Beda. Jadi masing-masing. Jadi kalau untuk standarnya adalah demikian, ya. Cuma karakteristik misalkan rata-rata take off pasti tarik lah, landing juga flare, throttle di sini, atau sistemnya beda-beda tipis. Jadi standarnya ada. Jadi dari propeller ke jet. Nah kemudian nggak sampai situ aja. Habis itu kita udah pelajari semua. Tiap 6 bulan dicek di simulator. Skill kita tuh masih maintain. Misalkan terjadi pressurized fail, tekanannya rusak, atau mesin mati satu, atau bahkan mesin mati dua-dua. Nah itu ada simulasinya. Ada pelatihan, ada simulasi. Jadi gimana Jadi caranya? diajarkan, misalnya loss of aircraft control. Iya, misalkan loss of thrust on board engine. Lagi take off, dari ketinggian tertentu mesinnya mati dua-dua. Kita harus segera, ada yang prosedur yang harus kita hafalkan, memory item namanya, kerjakan. Jadi don't worry lah itu. Jadi walaupun ada kerusakan mesin, misalnya ada yang propeller mati atau engine mati, itu sudah ada prosedur. step-stepnya, sudah ada Semua ada prosedurnya. prosedur. Jadi follow. Jadi ada normal, abnormal, emergency atau normal dan non normal. Kalau termasuk misalnya menghindari cuaca buruk itu. Kalau menghindar cuaca buruk itu sama terbang. Nah, tadi mau cerita yang seperti Mas Alvin Lee bilang, kalau turbulence yang bisa dimonitor di radar itu memang kita bisa lihat. Yang kemarin kejadian tuh clear air turbulence, CAT. Kita bilang kucing. Itu Jadi, bahaya itu, ya, karena nggak kelihatan. cuaca bagus nih, nggak ada terdeteksi apa-apa. Tiba-tiba pesawat goyang. Nah itulah penumpang mau cuaca bagus, cuaca jelek, pakailah seat belt. Nah itu mereka kan pikir cuaca bagus, lihat keluar seneng. Toto clear air turbulence terutama terjadi di Bay of Bengal, di Teluk Bengali. Ya, jadi ada semacam perbatasan nanti dia. Thailand. Nah, Mas Alvin ini bagaimana masalah pelatihan ini dan juga korelasinya dengan teknologi yang semakin canggih, jenis pesawat yang juga semakin ya misalnya otomatis lah. Oh iya, iya. Baik Mbak, jadi dengan teknologi yang baru ini, pesawat-pesawat ini sebenarnya sangat aman. Ketika kita naik pesawat yang paling umum di Indonesia, Boeing 737, Airbus 320. Saya mengambil contoh, ini mesinnya 2. Ya. Mesinnya mati satu pun, itu nggak masalah. Pesawat pasti dapat terbang terkendali. Bahkan untuk pesawat-pesawat yang besar, yang ada tulisannya ETOPS, Extended Twin Engine Operation. Itu pesawatnya ketika terbang mesin mati satu aja, dia masih bisa terbang terkendali minimum 3 jam, bahkan bisa sampai 5 jam. Jadi bisa semacam gliding begitu. Enggak ya? gliding, masih bisa, terbang. Bisa terbang. Ya? Iya. Jadi misalnya taruhlah pilotnya tiba-tiba lose consciousness dan lain sebagainya, itu pesawat masih. Tapi dia akan turun ke Iya, single engine iya. ceiling ya. Iya. Nah, ada prosedurnya lah. Ada prosedurnya. Jadi semuanya sudah diantisipasi, termasuk ketika nabrak burung dan sebagainya. Nabrak burung itu bukan sesuatu yang luar biasa. Setiap tahun terjadi ribuan kali dan tidak menyebabkan pesawat jatuh. Ini yang perlu kita ketahui bahwa pesawat-pesawat kita itu relatively aman karena dari
kecelakaan, dari tragedi, itu diambil pengalamannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara teknis, secara prosedur, secara pembekalan training, untuk mencegah supaya tidak terulang lagi hal-hal seperti itu. Baik, Dan statistiknya menunjukkan kecelakaan pesawat itu terjadi hanya 1 kali dalam 1.260.000 kali penerbangan. Jadi bisa dikatakan 0.000. sangat-sangat kecil. Betul. Tapi ya ketika terjadi itu Ya memang. di benak kita, wah ini orang langsung takut kan. Betul. Jadi naik pesawat. Tapi kalau training terhadap pilot itu sendiri secara keseluruhan, ya itu bagaimana yang memberikan ataupun level dari training yang didapatkan secara umum? Ya, training untuk pilot itu standardized. Jadi mau mana pilot saja di Indonesia, pilot Amerika, Sama. untuk jenis pesawat yang sama. Itulah pentingnya simulator test setiap 6 bulan. Simulator test ini bukan cuma menerbangkan. Simulator test ini adalah melihat bagaimana pilot itu bertindak ketika terjadi emergency. Dan itu ada standarnya. Apakah yang dilakukan ini sequence-nya benar nggak? Melakukannya benar, tapi urut-urutannya nggak benar, nggak jalan itu. Kemudian juga harus ngulang. Waktunya dalam berapa detik, berapa terpenuhi tidak. Kalau itu nggak terpenuhi ya sementara belum boleh terbang. Baik itu belum. Gitu. Nah ini sebagai seorang kapten yang senior, susah nggak? Ya sebenarnya susah atau nggak susah tergantung kita preparation, sama kita minat, sama kan sebelum terbang kan belajar. Kan sebelum dapat rating itu juga kita sudah pelajarin semua sistem ini. Nah ini tinggal kita dilaksanakan di simulator. Karena waktu basic untuk dapatkan rating itu sudah dapat semua. Jadi simulator ini sebenarnya ujian lah, kalau nggak lulus. Ya kayak ujian gitu. Namanya pilot proficiency check. Jadi kan pertama line oriented flight training. Jadi kasih rute kemana, ada kerusakan apa. Nah kalau yang itu take off, misalkan mesinnya mati, kita reject. Atau continue, nanti kemana, muter dulu, tanya airportnya cuaca gimana, atau di sini nggak bisa ke airport lain, kasih tahu penumpang. Jadi semua tuh anggap aja kita lagi terbang beneran. Itu yang dinilai. Paling menantang sebagai seorang pilot itu apa dalam ini ya, jalankan profesinya? Misalnya apakah ini kan kita membawa nyawa orang ya. Iya, itu karena kan itu harus bikin ada tanggung jawab. Semacam ya rasa tanggung jawab, tapi kan harus pandai membuat keputusan, kan, decision makanya making. decision tadi seperti Mas Alvin bilang itu harus cepat, lambat dikit. Nah ini ada psikotesnya lah istilahnya untuk. Bukan, ya psikotes ada, tapi maksud saya gini, sebagai seorang pilot kita itu waktu itu penting banget gitu, karena bermain dengan waktu. Kalau mobil kan kita mogok, minggir. Kapal masih bisa ngikut gelombang. Kalau pesawat, kita santai gitu. Jadi mana yang harus quick action, mana yang masih bisa relax gitu. Kalau misalkan yang immediate action ya kita harus identify actionnya apa. Harus dihafal. Nah kalau salah action bisa fatal. Iya, jadi ini kembali ke tadi human. Ya, jadi kami dilatih terus, Mbak. Jadi human factor, bukan error. Ya, human factor. Jadi paling penting di antara human factor ini apa secara karakter, ini kan profesi. Ya itu tadi proficiency, and disiplin. And ini emotional control. Ya kita nggak mudah panik, nggak mudah apa. Karena sebetulnya udah dibekali semua. Tapi ketika kita panik kita akan beda jadinya. Tapi saya alhamdulillah so far. Tapi teamwork juga penting. Itu teamwork. Maksudnya tadi supaya kalau mendapatkan masukan dari co-pilot yang mungkin secara senioritas lebih ini. Kita tuh jadi SOG Mbak, Small Organized Group. Jadi lagi terbang itu, oke saya pemimpin penerbangan. Tapi kalau nggak ada co-pilot, nggak ada pramugari atau pramugara, ada cabin crew, ada teknisi. Nggak ada gunanya kita. Bukan pilot. Wah, saya captain. Nggak ada co-pilot, nggak akan bisa terbang. Dan regulasi pun terus diupdate. Regulasi. Mungkin bagian regulasi ini kita perlu lihat lagi apa-apa saja, apalagi dengan begitu banyak jenisnya dan juga teknologi yang berubah. Dan lebih penting lagi, ini lalu lintas yang semakin
padat. Iya, Ya. padat. Kita istirahat sebentar, masih ada satu segmen lagi Bapak-Bapak sekalian. Siap. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, ada pilot senior Kapten Aziz Hamid dan juga pengamat penerbangan Alvin Lee. Ini kita sudah segmen terakhir ya. Iya. Supaya mencegah insiden maupun aksiden kecelakaan yang kalau terjadi bisa dikatakan fatal ya, ini masalahnya ya. Kita bicara mengenai regulasi, apa-apa saja regulasi dan apakah regulasi di Indonesia ya penerbangannya itu sama dengan regulasi yang berlaku di dunia internasional, Mas Alvin? Ya, secara regulasi itu bisa kita lihat, kita kategorikan. Yang terkait dengan operasi pesawat dan keselamatan itu standar, seluruh dunia sama. Textbooknya sama? Sama, dan ketika ada misalnya ada permasalahan dengan suatu jenis pesawat, itu pabrikannya akan menerbitkan Airworthiness Directive dan itu disebar seluruh dunia. Kemudian selain dari keselamatan ada keamanan. Nah, keamanan ini bisa masing-masing negara punya wewenang untuk sendiri-sendiri. mengimplementasinya. Itu pada intinya ke sana. Yang ketiga ini adalah masalah tata niaga. Nah, kalau tata niaganya ini masing-masing negara silahkanlah sendiri. Tapi terkait keselamatan ini standar seluruh dunia. Maka itu IQ lah istilahnya. Pilot Indonesia, pilot Amerika, pilot Jepang itu seluruh dunia standarnya dan sama. jadi bisa satu kokpit dengan pilot dari Iya, berbagai. bisa. Kami terbang juga sama multi. Cuman ya itu budayanya itu Budayanya, mungkin harus ada semacam equality atau kesetaraannya. Nah, satu lagi mengenai investigasi. Nah, biasanya kan cukup lama. Ya. Apa yang terjadi setelah investigasi secara menyeluruh itu dilakukan? Biasanya follow up-nya itu apa dan apakah ini mengubah baik itu SOP ataupun regulasi maupun cara-cara untuk mungkin ada yang dikeluarkan. Ujung dari sebuah investigasi adalah rekomendasi. Apa yang perlu diperbaiki? Bisa itu aspek teknisnya pesawatnya, misalnya seperti Air France 330 yang jatuh di Brasil, itu ternyata ada masalah dengan pitot sistemnya. Nah, itu kemudian pabrikannya Airbus menerbitkan AD, Airworthiness Directive, semua sistem harus diubah. Bisa misalnya seperti yang Max, yang mau itu tidak mau sistem trainingnya diubah. Jadi pilot harus tahu. Masuk simulator lagi. Kemudian dulu sistemnya juga diubah. Cuman ini harus ada kecelakaan dulu baru. Nah itu yang jadi. Karena kemajuan teknologi ini kan terus berkembang. Ketika tidak ada masalah, tidak ketahuan bahwa ada kelemahan di sana. Baru setelah terjadi masalah, ketahuan permasalahannya apa, kelemahannya apa, baru ada perbaikan di sana. Kalau misalnya pesawat seperti yang Malaysian Airlines yang menghilang itu. Until now, sudah 10 years. Sudah. Apakah ada titik terang nih, Alvin? Tapi sekarang, kan saya udah bilang waktu wawancara dulu, bisa suatu saat ketemu atau never ending story. Judulnya Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kan aneh ya ini. Sejauh belum ketemu, tentunya kita masih belum bisa berbuat apa-apa. Jadi bisa belum bisa ada evaluasi. Ada 2 hari yang lalu berita lagi di YouTube kasih tahu gini-gini, tapi kelihatannya ya. Coba sebagai seorang pengamat, kira-kira apa sih yang terjadi? Saya nggak pasti punya teori konspirasi. Sebab aneh ya. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk diundang ke pabrikan pesawat, melihat operations control room mereka, ke perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan besar, di mana sebenarnya pesawat-pesawat yang mereka operasikan itu parameternya bisa kebaca semua di darat. Bisa dimonitor di pabrik Boeing. Tapi sekarang nggak bisa gitu. Jadi ini pesawat segede itu bisa hilang tanpa bekas, itu
it's a big mystery. It's a big mystery ya, kita tidak tahu. Mungkin ada faktor lain yang Ya, yang itu Ya itu tadi wallahu a'lam bishawab, saya bilang cuma Allah yang tahu. ya, tapi kembali lagi Mbak, whatever it is, penerbangan ini adalah moda transportasi yang aman. Ya. Karena memang risikonya tinggi, tapi ada tahapan-tahapan untuk preventionnya apa. Kemudian ini yang kita namakan prevention, ketika potensi ini terjadi, ini apa yang harus dilakukan supaya resiko itu tidak kemudian menjadi kecelakaan. Jadi ada hazard identification and risk analysis. ya, ke depan akan semakin aman atau ini berkaitan dengan lalu lintas ya. Sekarang kan mungkin setiap 1 detik ada pesawat yang landing atau take off dan Ya, ini tapi menjadi sudah ada aturan, faktor ada atau separasinya. tidak untuk meningkatkan. Ada aturannya, ada separationnya dan sebagainya. Dan dengan teknologi yang lebih maju, semakin akurat, misalnya separation. Dulu harus minimum 1000 feet, sekarang 500 feet pun oke. Jadi ini makin aman. Kira-kira dengan terjadinya kecelakaan di udara yang baru-baru ini terjadi, seperti apa nanti rekomendasinya? Perkiraan saya akan ada rekomendasi untuk meninjau kembali koridor helikopter, kemudian juga akan cek lagi tadi mungkin tentang kalibrasi dan sebagainya, pengaturan rute, kemungkinan akan ke sana. Oke, terakhir ya, AI, Iya. artificial intelligence, ini kan pasti akan memasuki lah ranah Ya, penerbangan. profesi ini. Apa yang bisa apakah nanti mungkin kita terbang tanpa pilot yang manusia, tapi ya Sudah ada planning, kan sudah ada drone sekarang. Ya. Sudah itu pesawat besar buat kargo ya. Piloted, ya. Ah. Jadi gini Mbak, AI itu memang buat kita sekarang masih baru ya. Tapi sebetulnya di penerbangan, AI itu sudah lama ada. Yang kita kenal sebagai autopilot. Kita masukkan saja mau ketinggian berapa, mau speed berapa, pesawat itu mau kena angin model apapun dia akan tetap maintain ke sana. Dan Bahkan drone juga kan sekarang drone. sudah. Kemudian ketika landing menggunakan ILS, Instrument Landing System, yang kategori 3, itu pesawat didiemin aja mendarat sendiri. Autoland. Saya Jadi sering bagi penerbangan AI ini sudah lama ada, tapi baru sekarang ini masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Dan baru Maka ada dari istilah itu dulu, maka dari itu dulu almarhum Prof Habibie itu kan mengejar industri kedirgantaraan karena teknologi yang ada di dalam pesawat ini itu nantinya bisa diturunkan untuk hal-hal yang lebih sederhana untuk kegiatan kita sehari-hari. Tapi teknologi ini teknologinya ada sudah ada, tapi ya, kita kan masih perlulah pilot yang manusia lah, Ya. bukan Oh iya, ini jelas. Iya, karena gini, misalkan kita penumpang nih, dipilotin dari robot, mungkin pulang penumpang. Iya. Iya. Atau ada announcement. Ladies and gentlemen, welcome to flight so and so. Today I'm working from home. Working from home, turun penumpangnya enak aja gitu. Coba Kapten, ini pesan untuk pilot-pilot muda, ini kan yang pilot yang nanti Ya, ya jaga disiplin, Gen Z dan lain ya jaga sebagainya. disiplin. Sudah itu kurangi ego. Jadi kita kadang-kadang kan kalau kemudaan jadi kapten kan kadang-kadang, saya juga pernah waktu kapten muda banget, saya baru 26 udah kapten pilot, umur 26. Cuma saya introspeksi diri lah, itu tadi punya moto, jaga, ini kan keselamatan, preparation, sama terakhir lagi kuncinya adalah doa. Dengan mohon, ya Allah, mohon selamat, aman, nyaman, nyampe. Nah, doa kan bisa mengalahkan segala-galanya. Tapi nggak hanya doa, tetap usaha, minta restu orang tua, menafkahkan sebagian rezeki, biar kita hidupnya enak lah. Jadi alhamdulillah hidup cuma 2 macam, Mbak, enak dan enak sekali. Sampai sekarang udah selesai jadi happy pilot. ya, Happy. jadi pilot ya. Alhamdulillah. Bangga ya. Bangga. Insya Allah masih bisa terbang lagi private jet. Mohon doa. Iya, Siap. dan ini semua secara fisik masih Masih, matanya masih belum plus, belum minus. 20. Itu Alhamdulillah, penting ya, penting. mata itu ya. Mata. Iya, dengan doa tadi sudah jaga kesehatan, makan, boleh makan. Baik. Siap. Mas Alvin, apa kira-kira yang menjadi renungan? Ya. Jangan, nggak perlu takut terbang kan? Nggak perlu takut terbang karena regulasi, teknologi, prosedur semuanya ini sudah berlapis-lapis. Ya.
Tapi kembali lagi kita tetap harus selalu waspada dan berpartisipasi. Jangan hanya karena sebagai penumpang gue nggak peduli. Ini aja yang sering saya tanya ketika kita masuk pesawat. Seberapa sering kita ambil safety instruction card kita baca. Karena merasa udah sering terbang dibuka pun enggak gitu. Dilihat aja enggak, cuma melihat masuk situ aja. peragaan juga tidak ya. Hmm. Karena sudah merasa itu. Nah, ini kan itu penting. Itu penting. Ketika kita harus selalu diingatkan dan jangan melakukan hal-hal yang konyol sebagai penumpang. Baru mau mendarat udah pesawat masih di atas sudah nyalain handphone misalnya. Pesawat masih sudah mulai berdiri ambil barang. Pesawat masih bergerak belum berhenti udah berdiri. Emangnya kalau udah berdiri pintu langsung dibuka? Enggak juga. Iya, mungkin dikira bisa nih. Makanya follow Tapi aja. secara keseluruhan maintenance kita maskapai di Indonesia ini bagus. Begini Mbak, maintenance itu kan ada prosedurnya ya sesuai dengan manual dari pabrikan. Maskapai melaksanakan itu belum tentu maskapainya sendiri. Bisa saja maintenance seperti Garuda itu punya GMF-nya yang maintenance. Khusus. Garuda Maintenance Facility. Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan. Jangan lupa perusahaan asuransi juga ngawasin. Karena kalau tidak sesuai ya mereka yang harus itu. Jadi yang ngawasi ini yang ngawasi berlapis-lapis. Baik. Jadi perlu diingat lagi 2/3 dari insiden maupun accident itu karena human factor. Human factor. Saya tidak menggunakan error ya, tapi human factor. Human factor. Sekali lagi terima kasih banyak Kapten. Thank you very much. Sukses ya. Amin. Dengan thank you Mas Alvin. masih sehat, masih berkarya dan masih terus menjadi pilot luar biasa. Anak-anak juga ada yang ikut jadi pilot. Adik paling kecil juga pilot. Memang profesi yang menyenangkan. Menyenangkan. Dan Mas Alvin terima kasih banyak atas insight-nya. Dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.